Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat terbaru tentunya. Sebelum lanjut, jangan lupa kepada rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini untuk like, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan guru tidak ketinggalan informasi-informasi tentang ASNP 3K dan info lainnya. Kapan SKP 3K 2023 guru keluar? Catat jadwal penyerahan SKP 3K 2023 dan menerima gaji pertama, langsung dari Prof Nunuk dan Kemenkeu. Dilansir dari pojok1.id, bagi honorer yang lulus P3K 2023 pasti bertanya-tanya kapan SKP 3K 2023 keluar, kapan gaji pertama P3K 2023 diterima? Sebelum menerima SKP 3K 2023, sebelumnya peserta lulus terlebih dulu melalui tahapan pengisian DRH nomor induk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Usai tahapan tersebut, selanjutnya Badan Kepegawaian Negara atau BKN melanjutkan para proses tahap usulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah menerima SKP 3K 2023, maka honorer resmi diangkat jadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai informasi, saat ini usulan nomor induk P3K tengah berproses di Badan Kepegawaian Negara. Lalu berikutnya, saya sudah 17 tahun mengajar di negeri. Kemarin saya belum lulus, statusnya P. Ini oleh siapa nih pertanyaannya? Oleh Gaisan 4161. Statusnya P. Waktu P3K 2021 saya tidak dapat afirmasi karena usia kurang dari 2 bulan. Tes yang sekarang malah bersaing sama orang-orang baru. Tolong perhatiannya. Ya, baik. Tentu ada mekanisme yang sudah diatur terkait dengan, kalau berarti ibu ini adalah P3 ya. P3 itu ada prioritisasi, P1, P2, P3 baru P umum. Jadi sepanjang kebutuhannya masih ada, tentu P4 atau P umum tidak akan bisa mengisi jika masih ada P umum. Jadi ini adalah mekanisme yang diatur. Maka ada istilah prioritisasi. Ibu tidak usah khawatir jika informasinya tersedia. Ibu tidak akan bersaing, misalnya sama-sama lulus dengan pelamar umum yang anak muda tadi. Tentu prioritasnya adalah di P3 dulu. Jadi ada urutan ya, P1, P2, P3, baru pelamar umum. Ini ada lagi pertanyaan. Jun Laterai, apakah benar info yang tersebar di media jika honor sudah 5 tahun mengabdi, apakah tes lagi? Sesuai undang-undang ASN ini belum. Jadi sesuai dengan undang-undang ASN memang itu diserahkan kepada mekanisme pemerintah daerah. Seleksi memang harus dilakukan, tapi seleksinya tidak harus tes. Misalnya seleksi kompetensi yang dilakukan untuk melihat apakah guru yang bersangkutan itu masih kompeten untuk menjadi guru dan lain sebagainya. Jadi ini tujuan dari tes ini adalah upaya untuk melakukan upaya pembinaan ya kepada guru yang bersangkutan. Kemudian ada pertanyaan nih dari Naning Arifin 1121. Assalamualaikum, saya dari SMA 1 Kraksaan. Bu, posisi saya sudah tergeser oleh swasta pada tahun 2022. Saya sudah berada di induk 12 tahun. Bagaimana nasib saya selanjutnya, Bu? Saya nggak tahu nih. Maksudnya sudah tergeser, sudah di induk. Berarti Ibu sekarang ada di sekolah induk ya? Sudah 12 tahun. Nah, tentu Ibu akan ikut seleksi di tahun ini. Kalau sekarang belum jadi P3K, tahun 2024 terbuka peluang kesempatan untuk ikut seleksi kembali, Bu. Jadi kalau masih di induk 12 tahun, status Ibu berarti P3. Ya, kalau bukan P3 ya Bu ya, kalau bukan P1 maka akan ikut di seleksi saat ini. Semoga Ibu puas ya dengan jawaban dari saya. Jadi ayo ngopi dulu supaya nggak stres. Bapak Ibu ya, ini saya mau ngicipin kopi dulu sesuai dengan tema hari ini, ngopi, supaya bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dengan bening. Saya lanjutkan.
tahu apakah kami yang P3 status P di seleksi 2024 ini diprioritaskan karena masa kerja saya sudah 16 tahun. Dalam proses inilah nantinya akan ditentukan cepat atau lambatnya penetapan untuk mendapat SKP 3K 2023. Setelah penetapan di BKN, kemudian akan dikembalikan ke pemerintah daerah. Ini dilakukan sebagai dasar pencetakan perjanjian kerja dan pembuatan SKP 3K 2023. Informasi penempatan P3K 2023 di sisi lain, informasi penempatan P3K 2023 bisa jadi berbeda untuk satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti diketahui bahwa pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023 tidak dilengkapi dengan informasi penempatan sekolah. Hal itu berbeda dengan seleksi tahun-tahun sebelumnya, di mana ketika pengumuman hasil seleksi P3K Guru selalu diikuti dengan informasi penempatan. Tahun ini, untuk informasi penempatan sepertinya mengulang mekanisme seleksi P3K 2021. Bahwa informasi penempatan sekolah didapatkan bersamaan atau dituangkan dalam surat keputusan atau SK pengangkatan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021, terdapat informasi unit kerja. Nah, unit kerja inilah yang jadi informasi penempatan untuk guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi P3K 2021. Sebagai informasi, sebelum menerima SK pengangkatan P3K, akan lebih dulu mendapatkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. SPMT inilah yang kemudian menjadi dasar pembayaran gaji P3K. SPMT tersebut nantinya akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Informasi tersebut di atas akan dimuat kembali pada SK yang akan didapatkan guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K 2023. Bisa jadi juga bahwa SPMT tersebut akan dikeluarkan secara bersamaan dengan SK pengangkatan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk Pemprov Kalimantan Tengah telah mengumumkan penempatan P3K 2023 melalui laman resmi Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah. Berbeda dengan Pemprov Jawa Timur yang belum mengumumkan penempatan P3K 2023. Pengumuman penempatan itu baru akan disampaikan setelah tahapan penetapan nomor induk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini berbeda dengan Pemprov Kalteng yang lebih dulu mengumumkan penempatan sekolah sebelum penetapan nomor induk P3K. Dimungkinkan, pengumuman penempatan untuk Pemprov Jatim akan dilakukan bersamaan dengan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa masing-masing daerah memiliki mekanisme yang berbeda untuk pengumuman penempatan hasil seleksi P3K Guru 2023. Informasi dari Prof. Nunuk Suryani dan Kemenkyu. Informasi pertama dikutip pojok1.id dari pernyataan Dirjen GTK Kemdikbud, Prof. Nunuk Suryani. Pernyataan itu disampaikan dalam live ngopi bareng melalui akun media sosialnya beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Prof. Nunuk Suryani menyinggung soal penetapan P3K 2023 untuk P3K Guru dan kapan menerima gaji pertama. Yang lulus P3K 2023 itu insya Allah akan menerima gaji di bulan ketiga dan tanda tangan kontrak pada bulan Maret, ungkap Prof. Nunuk Suryani. Meski begitu, dimungkinkan jadwal tersebut bisa saja berbeda untuk satu daerah dengan daerah lainnya. Pasalnya semua proses tersebut tergantung pada pemerintah daerah masing-masing. Akan tetapi semuanya tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing, sambung dia. Sementara informasi lain juga disampaikan Kementerian Keuangan. Hal ini terkait realisasi pengangkatan formasi P3K 2022 dan P3K 2023. Yakni terkait penyerapan DAU Earmarket P3K 2022 dan P3K 2023. Bahwa untuk gaji formasi 2023 sudah diperhitungkan dengan jumlah total 887.416. Sementara untuk kebutuhan pembayaran gaji sebesar Rp9.419.033.424.000. Untuk formasi P3K 2023, proses seleksi baru berakhir pada bulan Maret tahun 2024,
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pengangkatan honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan menerima SK yakni pada April tahun 2024. Jika menilik pada kedua pernyataan tersebut, maka kemungkinan pengangkatan dan menerima SK P3K 2023 adalah pada periode Maret sampai April tahun 2024. Dengan demikian, guru yang dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023 kemungkinan akan diangkat dan menerima SKP 3K 2023 sekitar waktu di atas. Ada informasi dari Prof. Nunuk Suryani dan Kemenkeu soal kapan penyerahan SKP 3K 2023 dan gaji pertama. Hal ini terkait realisasi pengangkatan formasi P3K 2022 dan P3K 2023. Bahwa untuk gaji formasi P3K 2023 sudah diperhitungkan dengan jumlah total 887.416. Sementara untuk kebutuhan pembayaran gaji sebesar Rp9.419.033.424.000. Untuk formasi P3K 2023, proses seleksi baru berakhir pada bulan Maret tahun 2024. Sehingga, paling cepat mereka dapat diangkat pada bulan April tahun 2024. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pengangkatan honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan menerima SK yakni pada April tahun 2024. Sekarang Anda sudah mengetahui kapan jadwal penyerahan SK P3K 2023 dan kapan menerima gaji pertama sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian informasi yang dapat admin sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe-nya agar channel ini tetap terus berkembang dan rekan-rekan guru tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang P3K, PNS, PPG, PMM. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.